Logika Pak Groseno ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Kan dia mengatakan saya diperkosa dengan ciri-cirinya seperti ini. Kemudian dilaporkan pencemaran nama baik. Kapan kasus 989 waktu perkosaan massal itu bisa dibuktikan? Nah itu dibuktikan dulu, jangan pencemaran nama dengan baik rasa hormat, Pak Ugro. Ini keliru. Tolong jangan seperti itu, karena nggak apple to apple. Ini bicara perkosaan. Ya, bukan apple, ini kasus. Ini hal yang lain, Pak Ugro. Bukan. Siapa yang memperkosa itu belakangan, tetapi korban yang diperkosa itu harus lebih awal membuktikannya. Masuk di akal nggak? Pernyataan Pak Groseno itu berpotensi menciptakan presiden yang buruk dan mengabaikan asas aktori incumbit probatio. Bu Irma Suryani, skakmat Pak Groseno. Saya mau spill Wakapolri, maka Wakapolri kan bilang waktu dia ketemu sama Pak Jokowi mukanya beda. Iya. Lah dia ketemunya Jokowi tua. Oke guys, kali ini saya ingin menyoroti ya pernyataan Pak Groseno ya. Hormat untuk Pak Groseno ya. Mohon maaf kali ini Pak Groseno, Pak Jenderal, saya ingin membantah ya. Kemarin ada yang terlewatkan di acara Rakyat Bersuara, di mana Pak Groseno ya memberikan suatu analogi ya dalam kasus ijazah dengan kasus pemerkosaan. Menurut saya itu sangat tidak relevan. Apa hal yang membuat itu tidak relevan? Tadi malam saya hingga dini hari ya mencoba untuk mencari kira-kira apa reasoningnya, apa pertanggungjawaban atau apa bantahan yang dalam konteks ini ya untuk kembali mengcounter narasi Pak Groseno ya terkait membuat sebuah analogi kasus pemerkosaan dengan kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi, di mana Pak Groseno lebih mau menekankan bagaimana pembuktian di awal ya, pembuktian di awal sebelum ke pengadilan. Nah, saya sudah merangkaikan itu dalam bentuk tulisan, teman-teman. Saya akan bacakan buat teman-teman ya, karena ya bukan saya tidak mengingat. Saya tentu mengingat, tapi biar teman-teman bisa melihat lebih detail seperti apa yang akan saya paparkan ini ya, untuk membantah Pak Groseno secara rasional ya. Kemudian juga secara logika ya. Jangan sampai kita tersesat dalam logika memberikan sebuah analogi terhadap kasus pidana apapun ya. Apalagi ya Pak Groseno ya, kita tahu sebelumnya sesuatu yang sangat tidak masuk di akal ya, bagaimana beliau bersaksi di pengadilan Solo ya. Di Solo itu mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak sama dengan Pak Jokowi yang sekarang. Tentu saya berpikir bahwa Pak Groseno, apakah seseorang itu langsung dilahirkan langsung tua, katakan begitu? Atau harus melewati fase ya dari masa muda, dewasa, kemudian menjadi orang tua. Toh kalau memang foto Pak Jokowi Anda mengakui bahwa itu bukan fotonya Pak Jokowi, atau dengan kata yang lebih sederhana Anda mengatakan tidak mirip ya, tidak sama, ya itulah bagian dari mana keraguan Pak Groseno. Saya pikir ya Pak Groseno dulu ya sewaktu menjabat sebagai Wakapolri ya saya pikir cukup dekat juga dengan Pak Jokowi ya. Ya mungkin sampai sekarang hanya dalam positioning Pak Groseno hingga sekarang ya, ketika mungkin saja sudah bergabung di Nasdem sebelumnya ya, karena kalau teman-teman ngecek di Wikipedia ya Pak Groseno ya pernah berpartai di Nasdem ya. Tapi kita tidak ingin menyinggung soal bagaimana perpolitikan Pak Groseno ya. Beliau punya hak untuk berpolitik, tetapi saya juga punya hak untuk membantah narasi seorang Jenderal Pak Groseno ya. Mengambil sebuah analogi kemudian merelevansikan pada sebuah kasus, saya pikir tidak semuanya matching gitu ya. Nah, sebagai referensinya teman-teman, kita lihat dulu potongan video Pak Groseno ya, bagaimana beliau membandingkan dalam konteks membuat sebuah analogi ya, di mana kasus ijazah dengan kasus perkosa ya disamakan dengan kasus perkosaan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat ini. Ini sepotong dulu teman-teman ya. Ini bagaimana Pak Groseno ya menegaskan agar kasus perkosaan gitu ya, misalnya. Nah, contohnya begini teman-teman ya. Si A ini ya adalah korban pemerkosaan. Kemudian si A ini ya dalam kondisi psikologisnya yang sedikit trauma, katakan seperti itu, dipaksa untuk membuktikan bahwa dia diperkosa. Ya, dipaksa untuk membuktikan. Nah, itu baru permulaannya teman-teman ya. Saya sudah merangkai ulasan itu ya terkait narasi Pak Groseno ini. Sebentar saya akan tampilkan untuk teman-teman ya. Kita lanjut lagi ini biar teman-teman paham konteks seperti apa yang Pak Groseno maksudkan ini. Nah, seperti ini kan tidak efektif dan efisien dalam suatu persidangan. Oke. Pak Ugro harusnya dibuktikan dulu ijazahnya asli atau palsu. Iya, dibuktikan di pengadilan. dulu. Oke, baik. Nah,
penegasannya bahwa Pak Ugroseno menginginkan agar ijazah Pak Jokowi itu dibuktikan lebih awal sebelum ke pengadilan. Masuk akal nggak? Kemudian beliau kaitkan dengan kasus pemerkosaan. Ya, Anda menganalogikan. Atau sebenarnya, iya, beliau pengen menyamakan bahwa kasus tuduhan ijazah Pak Jokowi yang asli menjadi palsu itu disamakan dengan kasus pemerkosaan. Siapa yang memperkosa itu belakangan, ya, itu belakangan. Tetapi korban yang diperkosa itu harus lebih awal membuktikannya. Masuk di akal nggak? Artinya dalam konteks ini bahwa beliau, Pak Ugroseno ini menginginkan agar pencemaran nama baik dikesampingkan. Lebih didahulukan bagaimana pembuktian ijazahnya. Sama halnya juga dengan kasus pemerkosaan. Bagaimana cara merangkainya? Logika Pak Ugroseno ini dan bagaimana kita membantahnya. Kita dengarkan dulu pernyataan dari Prof. Firman. Pak Ugroseno ini kemudian dibantah oleh Profesor Firman, ya, bahwa itu tidak relevan atau tidak apple to apple. Lantas, bagaimana kita membantah narasi Pak Ugroseno ini, teman-teman? Nah, kali ini saya minta ya kerelaan teman-teman untuk perhatikan ke layar, ya. Saya akan beberkan uraian ulasan bagaimana membantah narasi dari Pak Ugroseno ini. Teman-teman perhatikan ke layar sekali. Ini adalah analisis secara logika, ya, terkait pernyataan Pak Ugroseno, ya, yang saya lakukan semalam, ya. Ini bagaimana kita melihat. Oke, langsung saja teman-teman. Ini di atas analisis logika Ugroseno oleh Mas Hasto. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu pemikiran teman-teman yang di sekubu sebelah, ya. Tapi kalau menerima ini sebagai sebuah pencerahan, silakan, ya. Kita bebas untuk memberikan pandangan atau memberikan bantahan secara kritis ataupun dalam konteks kita memberikan pendapat, sumbangsi pendapat, ya, untuk meluruskan logika-logika yang irasional, ya, menjadi rasional. Logika-logika yang tidak apple to apple menjadi relevan gitu. Sekarang kita lihat, mengapa pernyataan Ugroseno tidak tepat, saya katakan. Terutama dalam konteks bahwa pihak yang diperkosa harus terlebih dahulu membuktikan kasus pemerkosaan. Ya, kemudian beliau sandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, ya, di mana beliau menginginkan agar Pak Jokowi membuktikan ijazahnya lebih awal menunjukkan ke publik, ya, seperti itu, bukan di pengadilan. Kemudian mengesampingkan pencemaran nama baik, katakan seperti itu. Nah, di sini ada bantahan detailnya terhadap pernyataan Pak Ugroseno. Pernyataan Pak Ugroseno mengandung kekeliruan fundamental dalam memahami proses hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Poin-poin bantahannya. Pertama, asas praduga tak bersalah dan perlindungan korban. Nah, ini sudah tidak apple to apple, toh? Makanya kita akan mengerucut lebih kepada kasus perkosaan ini. Sebentar teman-teman lihat, apakah akan relevankah dengan kasus ijazah itu? Oke, asas praduga tak bersalah dan perlindungan korban. Asas praduga tak bersalah, di mana dalam sistem hukum yang beradab, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah menurut hukum. Asas ini melindungi hak-hak individu dari penahanan dan penghukuman yang sewenang-wenang. Yang kedua, perlindungan korban. Hukum juga memiliki tujuan untuk melindungi korban kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang rentan seperti kekerasan seksual. Korban seringkali mengalami trauma yang mendalam dan membutuhkan dukungan serta perlindungan dari sistem hukum. Sekarang, Pak Jokowi apakah dilindungi? Perlu undang-undang perlindungan saksi dan korban? Ya, harusnya perlu. Tapi malah sebaliknya, mereka merasa dikriminalisasi atau seolah menjadi rasa korban dari pihak Yosuri itu. Nah, di sini sudah berbeda, ya, sudah berbeda pada asas praduga tak bersalah dan perlindungan korban. Itu sudah tidak relevan dengan konteks yang pertama. Nah, dalam konteks kasus pemerkosaan, teman-teman, meminta korban untuk membuktikan terlebih dahulu pemerkosaan sebelum tuduhan pencemaran nama baik diproses adalah tindakan yang tidak adil dan berpotensi melanggar hak-hak korban. Ya. Hal ini tentu dapat menciptakan iklim ketakutan dan menghalangi korban untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal ada traumanya, ya. Kemudian, ini yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan Pak Ugroseno, ya, bahwa beban pembuktian dalam kasus pemerkosaan, ya. Pertama kita lihat bahwa beban pembuktian pada penuntut umum. Berarti itu terjadi di pengadilan,
bukan di luar pengadilan. Ini secara umum dalam kasus pidana beban pembuktian ada pada penuntut umum atau jaksa penuntut umum, JPU ya, di mana merepresentatifkan negara atau masyarakat ya. Nah, penuntut umum atau jaksa penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa pihak yang dituduh melakukan pemerkosaan bersalah di luar keraguan yang wajar atau beyond a reasonable doubt ya. Kemudian keterangan korban sebagai alat bukti. Nah, ini konteksnya. Kenapa harus beban bukti yang lebih awal? Yang dikatakan oleh Pak Groseno, menurut saya itu tidak pas dan tidak tepat. Di sini ada hal yang mendukung di mana keterangan korban sebagai alat bukti ya. Dalam kasus pemerkosaan, keterangan korban memiliki nilai penting sebagai alat bukti ya. Meskipun keterangan korban tidak selalu cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, keterangan tersebut tetap harus dipertimbangkan secara serius oleh penyidik dan hakim. Nah, konteks ini juga terjadi di dalam pengadilan ya teman-teman. Karena di sini istilahnya sudah terdakwa, bukan tersangka lagi. Berarti ketika dalam status tersangka, nggak bisa untuk melakukan pembuktian lebih awal. Nggak bisa itu. Ini konteks menjelaskan terdakwa. Yang berikut, jika dalam keterangan korban sebagai alat bukti itu kurang pas, maka ada namanya bukti pendukung teman-teman ya. Selain keterangan korban, penyidik juga akan mencari bukti-bukti pendukung lainnya. Seperti apa? Nah, yang harus mereka lakukan adalah visum et repertum atau laporan medis yang menunjukkan adanya luka atau tanda kekerasan pada tubuh korban. Oke, yang kedua, keterangan saksi yang melihat kejadian atau mendengar pengakuan jadi korban. Yang berikutnya, keterangan saksi yang melihat kejadian atau mendengar pengakuan dari korban ya. Kemudian ada yang namanya bukti forensik seperti DNA atau sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara ya, atau locus delicti ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai bukti-bukti pendukung ini sama hal juga sudah dilengkapi oleh pelapor dari pihak Pradi Bersatu ataupun tim Bang Maret Soeken sebelumnya ya, ada Bang Andi Kurniawan ya, dan terlebih utamanya lagi adalah dari pihaknya Pak Jokowi ya. Bukti-bukti pendukung seperti apa? Video fitnahan ya, bukti tuduhan mereka melakukan editing ijazah pasal 32 35 itu semua. Dalam konteks itu sama hal dengan bukti-bukti pendukung ini ya teman-teman ya. Lalu keterangan korban sebagai alat bukti, waktu itu Pak Jokowi datang memberikan keterangan di Polda Metro Jaya ya. Jadi itu teman-teman ya. Dalam konteks ini teman-teman udah paham kan? Nah, sekarang bagaimana dalam proses hukum yang adil dan seimbang? Apakah relevansi antara kasus ijazah ini kemudian disandingkan atau disamakan dengan kasus pemerkosaan, di mana yang disampaikan oleh Pak Groseno ini? Ya, kita lanjutkan bahwa proses hukum yang adil dan seimbang harus mempertimbangkan hak-hak baik korban maupun pihak yang dituduh ya. Dalam kasus pemerkosaan, proses hukum harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan ya. Oke, Pak Jokowi dijamin itu. Kemudian keterangan korban yang didengarkan untuk pertimbangan serius ya. Kemudian penyidik melakukan penyelidikan yang komprehensif untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Mengumpulkan bukti-bukti ya, bukan menunjukkan bukti ya. Kemudian pihak yang dituduh memiliki hak untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti yang meringankan ya. Pihak yang dituduh atau dalam konteks korban ya, bukan yang penuduh. Ya, Roy Suryo itu bukan ya. Dan pernyataan Pak Groseno kan pastinya mencondong ke Roy Suryo kan teman-teman ya. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan pengadilan berdasarkan bukti-bukti itu teman-teman. Nah sekarang mengapa Pak Groseno meminta korban dalam konteks ini Pak Jokowi terlebih dahulu untuk membuktikan? Itu keliru ya, sekali lagi saya kata itu keliru. Kenapa? Meminta korban untuk membuktikan terlebih dahulu pemerkosaan sebelum tuduhan pencemaran nama baik diproses adalah keliru karena membalikan logika hukum ya. Dalam sistem hukum, pihak yang menuduh, dalam hal ini pihak yang melaporkan pencemaran nama baik, memiliki beban untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar ya. Meminta korban untuk membuktikan pemerkosaan terlebih dahulu sama dengan membalikan logika ini teman-teman ya. Kemudian yang berikut, menempatkan beban yang tidak adil pada korban ya. Tidak adil itu situ. Korban pemerkosaan sudah
mengalami trauma yang mendalam ya, kemudian meminta mereka untuk membuktikan terlebih dahulu pemerkosaan sebelum mendapatkan perlindungan hukum adalah tindakan yang tidak adil dan dapat memperburuk kondisi psikologis mereka ya, dalam hal ini korban. Kemudian dampak yang berikutnya menciptakan iklim ketakutan ya. Jika korban harus membuktikan terlebih dahulu pemerkosaan, banyak korban akan takut untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami nanti. Hal ini akan membuat pelaku kekerasan seksual semakin leluasa melakukan aksinya ya. Kemudian ada hal yang paling utama adalah melanggar hak asasi manusia, bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Kemudian meminta korban untuk membuktikan terlebih dahulu dalam kasus pemerkosaan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia ya. Pak Bro, saya pikir itu sesuatu yang sangat keliru ya, katakan itu. Nah sekarang analogi yang Pak Groseno sampaikan itu dalam konteks dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa analogi antara kasus pemerkosaan dan kasus ijazah Jokowi itu tidak tepat. Karena dalam kasus ijazah Jokowi, pihak yang menuduh ijazah tersebut palsu memiliki beban untuk membuktikannya ya. Hal ini berbeda dengan kasus pemerkosaan di mana beban pembuktian ada pada penuntut umum dan keterangan korban memiliki nilai penting sebagai alat bukti. Berbeda kan? Ya kan? Nah, dan pernyataan Pak Groseno yang menyatakan bahwa pihak yang diperkosa harus terlebih dulu membuktikan kasus pemerkosaan adalah keliru dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berpihak pada korban ya. Makanya di sini saya memberikan bantahan kritis sedikit ya teman-teman terkait pernyataan Pak Groseno ini ya. Sedikit saya menguraikan, teman-teman yang hukum sudah tahu bagaimana siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan ya. Ada yang namanya asas actori incumbit probatio ya. Terkait hal ini, lalu dalam hal penerapan dalam kasus ijazah Pak Jokowi-nya seperti apa, saya pikir sudah diperdebatkan atau debatable selama ini ya. Tapi asas actori incumbit probatio ini ya, dia tidak berlaku kaku ya. Dia bisa berlaku dalam bidang hukum pidana maupun perdata ya teman-teman ya. Karena asas ini berlaku secara universal ya. Nah, karena dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini, Roy Suryo atau pihak yang menuduh teman-teman adalah pihak yang mengajukan dalil bahwa ijazah Jokowi palsu. Dengan demikian berdasarkan asas actori incumbit probatio, Roy Suryo lah atau Tifa lah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kepalsuan ijazah tersebut ya. Bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan keaslian ijazahnya ya. Selanjutnya kan kita tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah korban ya, karena Pak Jokowi adalah korban, pihak yang dituduh melakukan tindakan tidak benar dan di mana memiliki ijazah palsu ya, maka sebagai pihak yang dituduh Pak Jokowi memiliki hak untuk membantah tuduhan tersebut dan meminta pihak penuduh untuk membuktikan tuduhannya ya. Itu haknya Pak Jokowi. Karena dalam posisi ini ya, Pak Jokowi adalah korban dari tuduhan yang belum terbukti ya. Korban dari tuduhan yang belum terbukti gitu loh. Kemudian kekeliruan logika Pak Groseno ya, seperti yang saya katakan tadi, membalikkan beban pembuktian. Nah, kekeliruan di sini bagaimana Pak Groseno membalikkan beban pembuktian, bahwa seolah-olah ya, di sini saya melihat bahwa Pak Groseno seolah-olah ingin membenarkan kewajiban pembuktian kepada Pak Jokowi. Padahal seharusnya kewajiban tersebut ada pada pihak penuduh yaitu Roy Suryo ya. Saya pikir Pak Groseno kan ahli hukum pidana juga ya, ahli hukum pidana lah gitu. Pahamlah itu ya. Apakah kemudian sengaja untuk mengabaikan asas actori incumbit probatio ya? Apakah mungkin seperti itu Pak Groseno ya? Ya saya pikir karena itulah asas hukum yang sangat fundamental ya, yang dimana menyatakan siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan ya. Kemudian hal ini menurut saya akan menciptakan presiden buruk ya, dimana jika Pak Jokowi dipaksa untuk membuktikan keaslian ijazahnya hanya karena ada tuduhan, hal ini akan menciptakan presiden buruk di mana setiap orang yang dituduh melakukan sesuatu harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah tanpa adanya bukti yang kuat dari pihak penuduh. Nah, ini akan menjadi presiden yang buruk ya teman-teman ya. Pernyataan Pak Groseno itu berpotensi menciptakan presiden yang buruk dan mengabaikan asas actori incumbit probatio. Dan di sini saya mau katakan bahwa mengapa sekali lagi analogi dengan kasus pemerkosaan itu tidak relevan sama sekali ya. Ya, pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa ada perbedaan pada objek pembuktian ya. Kemudian perbedaan dalam proses hukum dan yang berikutnya perbedaan asas hukum yang berlaku ya. Dalam kasus pemerkosaan, objek pembuktian adalah tindakan pidana pemerkosaan itu sendiri ya. Objek pembuktian adalah tindakan pidana pemerkosaan itu sendiri. Dalam kasus ijazah Pak Jokowi, objek pembuktian adalah keaslian dokumen. Jadi kekeliruan atau hal yang tidak apple to apple, tidak relevan yang disampaikan Pak Groseno itu, menurut saya itu tidak tepat ya,
tidak tepat karena perbedaan pada objek pembuktian. Saya tekankan sekali lagi bahwa dalam kasus pemerkosaan, objek pembuktian adalah tindakan pidana pemerkosaan itu sendiri. Sedangkan dalam kasus ijazah Pak Jokowi, objek pembuktian adalah keaslian dokumen. Ya. Lalu dalam proses hukum bagaimana? Apa perbedaannya? Nah, dalam kasus pemerkosaan, proses hukum melibatkan perlindungan terhadap korban dan pencarian bukti-bukti yang mendukung atau membantah terjadinya pemerkosaan. Kemudian dalam kasus ijazah Pak Jokowi, proses hukum harus lebih fokus pada pembuktian keaslian dokumen oleh pihak yang menuduh. Ya. Lalu ada perbedaan asas hukum yang berlaku, di mana teman-teman sudah tahu bahwa ada asas praduga tak bersalah dalam kedua kasus tersebut. Kemudian ada asas actori incumbit probatio yang lebih relevan dalam konteks kasus ijazah Pak Jokowi, ya, di mana pihak menuduh memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhannya, ya. Nah, jadi seru kan teman-teman, ya? Bagaimana kita membantah Pak Groseno, ya? Kita membantah secara logika dulu, ya. Logika bagaimana, ya, kita belum masuk ke pasal-pasal, ya. Kalau masuk ke pasal-pasal KUHP semua pasti ada, ya. Karena semua itu diatur dalam KUHP Perdata. Ada juga, ya. Walaupun KUHP Perdata itu lebih banyak mengatur tentang hukum perdata, tapi ada asas-asas umum hukum seperti actori incumbit probatio yang juga relevan dalam konteks ini, ya, teman-teman, ya. Kemudian ada dalam KUHP, ya, teman-teman, ya, yang mengatur tentang proses pembuktian dalam perkara pidana, ya. Saya pikir prinsip-prinsip pembuktian dalam KUHP itu dapat memberikan panduan untuk teman-teman bagaimana seharusnya proses pembuktian itu dilakukan. Pak Jenderal Groseno, ya, saya pikir ketika mengambil suatu analogi untuk mencoba menyamakan kasus pemerkosaan dengan kasus ijazah Pak Jokowi, itu adalah keliru dan menyesatkan. Sekali lagi Pak Groseno, pernyataan Anda itu keliru dan menyesatkan, ya. Karena dalam kasus ijazah Pak Jokowi, pihak yang menuduh itulah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhannya sesuai dengan asas actori incumbit probatio, ya. Kemudian Pak Jokowi itulah korban dari tuduhan yang belum terbukti, dan sebagai korban Pak Jokowi memiliki hak untuk meminta penuduh membuktikan tuduhannya, ya. Oke, saya pikir ini secara singkat saja, ya, bagaimana kita membantah Pak Groseno, ya, logika yang menurut saya menyesatkan, ya. Saya pikir jangan kita dengan semudah pemikiran kita kemudian mengambil suatu analogi dalam kasus yang berbeda, kemudian disandingkan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ini berbeda, ya. Sekali lagi bahwa konteks untuk objek pembuktian adalah keaslian dokumen terhadap kasus ijazah Pak Jokowi. Sedangkan untuk kasus pemerkosaan itulah tindakan pidana, ya, atau tindak pidana pemerkosaan itu sendiri, ya. Jadi berbeda, tidak relevan dan tidak apple to apple. Dan benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Profesor Firman, ya, bahwa itu tidak apple to apple. Nah, saya nggak tahu kenapa Pak Groseno mengambil referensi untuk menyamakan kasus ijazah ini dengan pemerkosaan. Apa yang membuat itu kuat secara relevan? Kira-kira mudah-mudahan setelah ini Pak Groseno memberikan tanggapan video saya. Syukur-syukur, ya. Kalau enggak, ya, saya kembali lagi ke netizen, ya, untuk memilah, menilik bagaimana untuk menyerap, ya, pemahaman yang seperti apa yang netizen inginkan, ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pernyataan dari Ibu Irma Suryani, ya, yang kita tahu, ya, di awal tadi saya mengatakan Pak Groseno itu melihat foto ijazah Pak Jokowi itu, foto di ijazah Pak Jokowi dan Pak Jokowi sekarang itu berbeda, dan memberikan pengakuan di pengadilan Celesol sebelumnya. Saya juga heran mengapa Pak Groseno begitu tiba-tiba mengatakan seperti itu, apa halnya, sementara beliau hanya melihat di sosial media. Nah, melihat yang aslinya seperti apa, beliau kan sudah tahu. Melihat referensi di sosial media, saya pikir ada ribuan foto Pak Jokowi. Tapi beliau mengatakan itu beda, lebih mengerucut kepada ijazah. Apa sih yang Pak Groseno ini, gimana, ya? Pandangan hukum Pak Groseno oke, menurut saya oke. Tapi menurut saya lihat masih terlalu kaku. Kaku artinya dalam konteks bahwa kita belajar hukum dari masa ke masa, tentu, ya, agak lentur juga lah yang bisa kita lihat secara formilnya seperti apa, atau secara materialnya seperti apa, kan itu hal-hal yang sangat fundamental, ya. Tetapi bagaimana menafsirkan pasal, ya, tidak harus kaku gitu loh. Kemudian kita harus bisa melihat ada referensi-referensi yang lain, tapi bukan untuk membuat sebuah analogi. Setahu saya, ya, kalau dalam hukum pidana tuh nggak bisa buat satu analogi ataupun sesuatu yang berunsur sastra kayak gitu, nggak bisa sih, ya. Pantun atau enggak, sepertinya nggak bisa, ya. Itu dalam pidana itu nggak bisa, setahu saya, ya, ada hal itu. Nah, kita lihat ini pernyataan Bu Irma Suryani, skakmat Pak Groseno.
Saya mau spill Wakapolri, maka Wakapolri kan bilang waktu dia ketemu sama Pak Jokowi mukanya beda. Lah dia ketemunya sama Jokowi tua, bukan Jokowi ketika muda. Ya jelas beda. Lah muka saya waktu muda dengan muka saya setelah tua juga beda. Apa nggak mikir gitu loh? Ya, alangkah sempitnya gitu kalau ngomong. Saya pernah ketemu beliau di tahun sekian itu mukanya dengan yang di jasa beda. Ya beda lah. Ya. Orang muda dengan orang zaman dia masih muda dengan zaman dia tua ya beda ijazahnya ya fotonya. Kalau sama gitu ya. Oh berarti Jokowi ini operasi plastik. dari kecil sampai tua, dari masih muda, dari masih muda gitu ya sampai dia tua mukanya begitu terus gitu. Ya sekarang kan modelnya pansos. Ya, orang-orang nih banyak yang pansos ya. Ya daripada nggak punya kerjaan gitu ya, nggak lagi dilihat, kepengen tetap dilihat. Ada orang yang tetap kepengen di panggung gitu ya, gimana caranya masih tetap eksis di panggung gitu. Itu kan sah-sah aja. Apakah saksi Nah pernah ini waktu melihat di ijazah sidang Celes Pak Solo ya. Jokowi? Ya kan, kita Saya lihat. hanya melihat dari media sosial dan dari Melihat dari media sosial, yang ya. didapatkan dari media sosial. Oke. Lihat dari media sosial ya. Oke. Ada masalah apa dengan ijazahnya tadi? Nah, masalah apa ditanyakan? Secara pintas dengan kasat mata saya, yang pertama foto yang ada dalam ijazah itu hanya saya amati sendiri dengan mata saya berbeda dengan Berbeda. Pak Jokowi yang pernah saya ketemu itu. Berbeda ya? Berbeda fotonya yang di ijazah, yang ada di media, berbeda dengan yang saudara lihat langsung orangnya. Lihat asli orangnya ya. Fotonya asli orangnya. Luar biasa. Dengan orang aslinya kan ya? Berbedanya. Aduh, luar biasa Pak Groseno ya. Tapi nggak apa-apa, itu pendapat Anda ya. Penglihatan Anda secara kasat mata melihat bahwa Pak Jokowi yang di ijazah itu berbeda dengan yang Pak Groseno lihat sebelum-sebelumnya melihat Pak Jokowi ya. Oke teman-teman ya. Silakan kalian bebas berpendapat di kolom komentar ya mengenai pernyataan Pak Groseno ini terkait apa yang saya paparkan tadi ya. Kalau teman-teman merasa terserap oke, atau ada hal yang saya keliru silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya terkait bagaimana saya membantah ataupun mengkanter pernyataan Pak Groseno di mana ingin menyamakan atau mengambil suatu analogi kasus ijazah ini dengan kasus pemerkosaan. Cocoknya dari mana? Relevannya dari mana? Menurut saya tidak relevan. Ya, logika Pak Groseno ini adalah logika yang keliru dan menyesatkan. Apakah Anda sepakat?